Tahukah Anda bahwa saat ini pendaftaran perkara di pengadilan sudah bisa dilakukan secara online? Nah, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma nomor 3 tahun 2018 yang disempurnakan dengan Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik atau disebut dengan e-court. E-court terdiri dari yang pertama, e-filing, yaitu masyarakat pencari keadilan dapat mendaftarkan perkaranya secara online untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Yang kedua, e-payment, yaitu pembayaran menggunakan virtual account yang tergenerate otomatis dari aplikasi e-court dan langsung masuk ke rekening kantor. Yang ketiga, e-summons, yaitu jurusita memanggil pihak penggugat atau pemohon atau kuasanya secara online. Dan yang terakhir, e-litigation, yaitu persidangan dilakukan secara online tanpa harus datang ke pengadilan. Dengan e-court ini, administrasi perkara lebih cepat, mudah, dan transparan, serta biaya lebih ringan. Pendaftaran perkara e-court bisa dilakukan melalui pengguna terdaftar, advokat, dan juga melalui pengguna lainnya non-advokat, seperti perseorangan, pemerintahan, badan hukum, dan kuasa insidentil. Bagaimana cara pendaftaran perkara dengan e-court? Ikuti petunjuk berikut ini. Langkah pertama yang Anda lakukan adalah memiliki akun pada aplikasi e-court. Untuk pengguna terdaftar atau advokat, pembuatan akun e-court dapat dilakukan secara mandiri atau di luar kantor pengadilan. Sementara pengguna lainnya, untuk pembuatan akun e-court, Anda datang ke kantor pengadilan, ambil nomor antrian, dan Anda akan dilayani oleh petugas di pojok e-court. Dokumen yang perlu disiapkan adalah KTP atau SIM atau paspor. Selanjutnya, mengisi formulir pembuatan akun e-court. Kemudian, petugas pojok e-court akan mendaftarkan akun Anda sesuai dengan formulir yang telah diisi. Bagi petugas pojok e-court, pembuatan dan penambahan akun e-court bagi pengguna lainnya dapat dilakukan dengan login pada akun kantor yang sudah terdaftar. Kemudian, pada halaman dashboard administrator, pilih pengguna lain, tambah pengguna, dan pilih jenis pengguna. Selanjutnya, input biodata pengguna berdasarkan formulir yang telah diisi, serta unggah dokumen, lalu simpan. Terakhir, petugas pojok e-court akan memverifikasi akun yang telah dibuat. Setelah terverifikasi dan terdaftar, maka Anda akan menerima notifikasi via email berupa username dan password login e-court. Setelah terdaftar dan mendapatkan akun e-court, Anda sudah bisa mendaftarkan perkara secara online di e-court.mahkamahAgung.go.id. Berikut ini petunjuk pendaftaran akun e-court bagi pengguna terdaftar atau advokat. Silakan buka website e-court Mahkamah Agung. Kemudian, pilih register pengguna terdaftar. Selanjutnya, isi nama, email, password, centang CAPTCHA, dan klik register. Aplikasi e-court akan mengirimkan aktivasi ke email yang telah didaftarkan. Lalu masuk ke email dan kiriman dari e-court, klik aktivasi. Secara otomatis, akun e-court telah aktif. Selanjutnya kembali ke home aplikasi e-court, kemudian login dengan email yang sudah diregistrasi. Setelah masuk,
isilah biodata dengan lengkap. Kemudian setelah selesai, klik simpan. Selanjutnya akan muncul permintaan dokumen pendukung pengacara berupa dokumen KTA, penyumpahan, dan KTP. Silakan upload seluruh dokumen tersebut berupa hasil scan PDF. Setelah dokumen diupload, maka akan muncul informasi di halaman atas. Data Anda sudah lengkap. Menunggu verifikasi biodata Anda dari Pengadilan Tinggi. Bagi Anda yang akan mendaftarkan perkara secara elektronik, perlu menyiapkan dokumen berikut dalam bentuk PDF dan DOC atau RCF. Yang pertama, soft file gugatan atau permohonan, dan yang kedua, scan bukti awal KTP dan buku nikah. Langkah selanjutnya, masuk ke halaman login ecard.mahkamahAgung.go.id. Masukkan username dan password, kemudian login. Lalu pilih menu pendaftaran perkara, pilih salah satu jenis perkara. Klik tambah gugatan. Pilih pengadilan yang dituju dan lanjut pendaftaran. Selanjutnya, isi data pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon, kemudian simpan. Klik lanjut upload berkas, lalu upload dokumen gugatan dalam bentuk PDF dan DOC atau RCF. Setelah berhasil upload dokumen tersebut, upload bukti awal berupa KTP dan buku nikah. Berikutnya, klik lanjut perhitungan SKUM. Checklist setuju dan klik lanjut pembayaran. Dan terakhir, pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa pilihan seperti SMS banking, internet banking, atau transfer ATM. Setelah dibayar, status pembayaran akan berubah menjadi sudah dibayar. Tahap pendaftaran perkara secara online telah selesai. Selanjutnya, Anda akan menerima nomor perkara melalui email. Setelah selesai melakukan pendaftaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khusus bagi pengguna lainnya atau non-advokat. Yang pertama, akun e-card bersifat temporary atau sementara. Yang kedua, akun e-card hanya dapat digunakan untuk satu perkara. Dan yang ketiga, akun e-card tidak dapat mengakses data perkara setelah 14 hari putusan. Jika ingin menggunakan kembali akun tersebut, Anda harus melakukan aktivasi ulang di pengadilan. Sementara bagi advokat, akun e-card dapat digunakan secara permanen dan lebih dari satu perkara. Demikianlah tutorial pendaftaran perkara secara elektronik dengan menggunakan aplikasi e-card. Semoga bermanfaat dan salam.